saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Datanglah kawan kita, bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh boleh, mau pakai masjid? Kaget, kawan bagaimana? Jakarta begini. Ah, sudah, taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Ya. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kiranya baik-baik saja. Saudaraku kasih Tuhan, pada hari ini saya membahas dan membagikan kepada kita, yaitu video cuplikan bagaimana ada seorang pemimpin pondok pesantren yang besar, yaitu Panji Gumilang. Ya saudara-saudara, saya percaya saudara sudah mengenal Panji Gumilang, yang mana toleransinya sangat kuat, ya, yang mana toleransinya sangat menginspirasi khususnya kita, ya, bangsa Indonesia. Ya saudara-saudara, mari kita simak dulu video cuplikan dari Panji Gumilang yang mengatakan bahwa dia mau dan mengizinkan, bahkan mau menaruhkan yang menjadi jaminannya adalah diri saya. Kalau ada satu gangguan ataupun jarum pun yang jatuh di dalamnya. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewe nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Saudara-saudara, dulu tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan, kemudian minta mengadakan Natalan di sini? Tahun 10. Nah, kurang lebih tahun 10. Tatkala di Jakarta rawan. 28-29 Jakarta rawan. Datanglah kawan kita. Bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh boleh, mau pakai masjid? Kaget. Oh enggak, nanti jam 11 kami sudah harus keluar. Ini yang bisa agak lama. Oh ada tempat. Nanti dulu saya mau ngasih tahu Polres. Kami sampaikan pada Polres. Polres datang. Jangan rawan ini. Tuh, bukan saya yang melarang. Rawan Rawan bagaimana? Jakarta begini. Ah, sudah, taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu dari polisi ikut ke sini. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya kata? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam. Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang, lah namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok.
Ya, barusan kita melihat cuplikannya, saudara-saudara. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus memiliki pemikiran, pemahaman seperti saudara kita Bapak Panji Gumilang, yang mana beliau mengatakan, ya, saya bisa menjamin orang Kristen Natalan di dalam pondok pesantren ini bisa, dalam masjid pun saya izinkan, kata beliau. Ya saudara-saudara, saudaraku kasih Tuhan, itulah yang perlu kita lakukan. Beliau juga mengatakan tadi bahwasanya saya menyanyi lagu Kristen bukan berarti saya harus jadi Kristen. Ya, itu kata beliau. Ya, bahkan beliau juga mengatakan orang Nasrani beribadah di tempat kita bukan berarti mereka jadi seperti kita, katanya, saudara kasih Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan toleransi umat beragama, bahwasanya memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, kita perkatakan, tetapi kita tidak bisa mengikuti kepercayaan itu, ya saudara-saudara. Tapi di samping itu juga ada juga yang tidak bisa kita ucapkan dan tidak bisa kita lakukan, tetapi kita harus menghargai, ya saudara-saudara, ya. Itulah yang perlu kita lakukan sebagai umat yang beragama, khususnya di negara Republik Indonesia ini, ya saudara-saudara. Supaya apa? Kita sebagai warga negara Republik Indonesia ya bisa bersatu, tidak ada perpecahan, ya saudara-saudara. Baik itu kita dari umat Kristen, kita pun harus menerima saudara kita orang-orang Muslim, ya saudara-saudara. Begitu juga dengan umat Muslim harus menerima saudara-saudara kita, yaitu Kristen, ya, tanpa bertanya apa agama mereka, apa suku mereka. Ya, itulah yang dinamakan toleransi umat yang beragama. Itulah yang dinamakan kasih. Jadi dengan kita melakukan itu, maka tidak akan ada perpecahan, tidak ada saling menyerang satu sama lain, tidak ada permusuhan, ya. Tapi yang ada adalah kedamaian. Nah, itulah yang perlu kita doakan supaya terjadi di negara Republik Indonesia ini, ya, supaya agama tidak dipakai untuk menyerang satu sama lain, tapi biarlah agama dipakai untuk menjalin hubungan persaudaraan antar satu agama dengan agama yang lain. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya itu dijadikan bagi bangsa kita Indonesia. Saya Pendeta Rio Pasar Ibu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.